إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين معاشر المسلمين rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang memberikan begitu banyak nikmat dan karunia pada malam hari ini. Dengan izinnya kita bisa berkumpul di tempat ini, kita bisa berzikir, bermunajat setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan zikir kita, munajat kita, doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allah memberikan yang terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada malam hari ini, sambil menunggu datangnya waktu Isya, kita mengisi waktu kita yang berharga dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Ar-Rahman. Kita masih berada di dalam surat Ar-Rahman. Kita telah membahas betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, nikmat yang tidak terhitung, nikmat yang tidak terhingga, yang kadang-kadang kita tidak merasakannya karena kita begitu dekat dengan nikmat tersebut, terbiasa dengan nikmat itu, sehingga kita tidak lagi merasakannya itu sebagai sesuatu yang istimewa. Padahal semua nikmat Allah itu istimewa. Duduk kita di tempat ini kelihatannya sederhana, bukan nikmat yang istimewa. Tapi kalau kita sadari bahwa duduk kita semacam ini tidak mungkin bisa terjadi kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan sendi yang kuat kepada kita. Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan otot, kekuatan tulang. Tidak ada syaraf-syaraf kita yang bermasalah. Andai satu saja syaraf bermasalah, sudah sulit rasanya duduk di tempat ini atau duduk dalam kondisi yang semacam ini. Ini nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Kita nikmati semua yang diberikan oleh Allah, kita syukuri, dan insya Allah kalau kita bersyukur akan dijaga, akan ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan surat Ar-Rahman sampai pada ayat yang ke-31. Kalau pada pekan yang lalu kita sudah membahas firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah Ta'ala mengingatkan bahwa semua yang di langit dan semua yang di bumi itu berdoa meminta kepada Allah. Tidak ada yang tidak butuh kepada Allah. Semuanya meminta, baik dengan langsung maupun tidak langsung.
baik dengan bahasa lisan maupun dengan bahasa tubuh. Mereka meminta, butuh sama Allah, dan kebutuhan mereka sangat banyak. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan Allah Ta'ala punya kesibukan, punya urusan yang terus dilakukan tanpa pernah kena lelah, tanpa pernah istirahat, tanpa pernah capek, ya, tidak pernah. Dan jangan pernah dibayangkan Allah Ta'ala itu punya sifat seperti manusia. Manusia melakukan pekerjaan, sejumlah pekerjaan, setelah itu langsung terasa capek, setelah itu langsung terasa lelah, ya, dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya sifat semacam itu, tidak punya keadaan semacam itu. Ya, manusia barangkali ketika dia bekerja dalam waktu tempo tertentu, dia merasa ngantuk, merasa lelah, dan ingin istirahat, ingin tidur. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jangankan tidur, ngantuk saja tidak pernah. Coba bayangkan, ya, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu yang kita baca setiap waktu. Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Jadi jangan kita samakan, ya, kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya sifat yang istimewa, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu Allah Ta'ala menegaskan dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-31. Apa kata Allah Ta'ala? Sanafrugu lakum ayyuhal thaqalan. Sanafrugu lakum ayyuhal thaqalan. Apa makna dari ayat tersebut? Sebagian ulama mengatakan, qala ba'dul ulama, inna hadhil ayah min asyaddi ayatil wa'id. Ayat ini adalah termasuk ayat ancaman yang paling keras. Ayat ini termasuk ayat ancaman yang paling keras, kata para ulama. Min asyaddi ayatil wa'id. Kenapa disebut sebagai ayat ancaman yang paling keras? Kita lihat maknanya. Apa yang dimaksud dengan sanafrugu lakum ayyuhal thaqalan? Disebutkan oleh para ulama bahwa makna dari ayat tersebut faragha ila syai'i aw ay qasada ilaihi. Jadi maknanya adalah sanaqsid ila muhasabatikum hisaban daqiqa. Disebutkan oleh para ulama bahwa makna dari sanafru, Allah Ta'ala sengaja meluangkan waktunya, mengosongkan waktunya, memfokuskan pada kalian. Allah Ta'ala memfokuskan pada kalian. Sanafru lakum, kami akan memfokuskan, kami luangkan, semua urusan ditinggalkan, semua kesibukan ditinggalkan. Satu, pada saat itu nanti pada waktunya, sanafru lakum, kami akan fokus kepada kalian. Apa makna dari fokus di sini? Fokusnya adalah limuhasabatikum, untuk menghisab kalian. Masya Allah. Ini yang disebutkan oleh Allah. Jadi pada saatnya nanti ketika manusia diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, dikumpulkan di mahsyar, pada saatnya nanti ada satu waktu manusia semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan sanafru, jangan dikira ketika itu nanti Allah setengah-setengah menghisabnya. Tidak. Allah tidak setengah-setengah. Itu bukan pekerjaan sambilan, tapi betul-betul fokus nanti. Bayangkan setiap kita akan dihisab secara fokus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya para ulama mengatakan hadhil ayah min asyaddi ayatil wa'id. Ini ayat adalah ayat ancaman yang paling keras, sebab Allah akan meluangkan waktu secara khusus buat menghisab kita nanti di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan perhatian secara khusus lil hisab, untuk menghisab.
Ya, dan kalau kita menyadari hal ini bahwa diri kita ternyata akan dihisab oleh Allah, dan itu yang kita baca setiap sholat, ya, kita baca setiap sholat, selalu kita diingatkan dalam surat Al-Fatihah, kita baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, bahwa nanti yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan adalah Allah. Maknanya akan ada pembalasan nanti. Maknanya ada pembalasan, yang akan memberikan pembalasan adalah Allah. Kama tadinu tudan, sesuai dengan amal-amal kita, sesuai dengan kesibukan kita, sesuai dengan pekerjaan kita. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan begitu saja. Setiap amal kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala, baik itu yang kecil maupun yang besar, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan oleh manusia, baik amal lahir maupun amal batin, baik amal yang dikerjakan oleh anggota badan secara lahiriah atau yang ada di dalam hati kita, semuanya akan disingkap, diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala Malik Yaumiddin. Makanya kita baca terus agar ada kesadaran dalam diri kita bahwa kita tidak akan dibiarkan begitu saja. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia buat main-main aja, ya, buat kesana kemari saja, buat memuaskan keinginannya, seleranya, lalu sesudah itu mati, lalu tidak ada hisab? Nah, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi setiap pekerjaan kita akan diberikan balasan oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini adalah satu keniscayaan. Kita sering membacanya bahwa setiap amal, sekecil apapun amal itu, apakah itu amal baik atau amal buruk, ada balasannya. Ada balasannya di sisi Allah, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tidak tercatat. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Semuanya tercatat dengan rapi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan. Ini yang disebutkan, sanafru lakum ayyuhat thaqalan. Kami akan memberikan waktu yang secara khusus kaitan dengan ini. Ada hisab, ya. Biasanya orang-orang yang bekerja di perusahaan, bekerja di kantoran, biasanya mereka akan merasa was-was dan dikduk kalau ada orang yang melakukan audit terhadap pekerjaannya. Pasti dia akan merasa was-was, akan merasa khawatir pekerjaannya tidak benar, khawatir pekerjaannya tidak sesuai. Itu baru menghadapi auditor di dunia. Bagaimana menghadapi auditor yang maha auditor, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Ta'ala menegaskan dalam surat Al-Kahfi, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Yang kecil maupun yang besar semuanya ada. Oh, ternyata ada. Saya pernah melakukan ini, ada di sini. Saya pernah melakukan ini, ditanya oleh Allah. Saya pernah melakukan ini. Setiap amal sekecil apapun ada balasannya. Ini yang disebutkan sanafrugh lakum. Kami yang langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan melakukan investigasi, akan melakukan muhasabah, akan melakukan hisab secara langsung, dan hisaban daqiqan. Hisab nanti ada dua jemaah sekalian, ada hisaban yasira, ada hisaban asira. Hisaban yasira adalah hisab yang ringan. Allah
Allah Ta'ala mengatakan, kamu dulu pernah melakukan ini ya? Iya, ya Allah, saya ampuni, saya hapuskan, saya ampuni dosa kamu. Kamu pernah melakukan ini, ya Allah, betul ya Allah, saya hapuskan, saya ampuni dosa kamu. Itu amal hisab yang yasir, dimudahkan oleh Allah, auditnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada hisab yang sulit, hisab asira, ini kepada orang-orang kafir, ahli maksiat, para pendosa, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita mendapatkan hisaban yasir. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan, dan bahasa yang dipergunakan oleh Allah ats-tsaqalan. Ats-tsaqalan ini berat. Dari kata tsaqil, berat. Kenapa Allah Ta'ala memilih kata ini? Padahal yang dimaksud adalah al-jinni wal ins, jin dan manusia, itu maksudnya. Tapi Allah Ta'ala mempergunakan kata ats-tsaqalan, dua makhluk yang berat. Apa maknanya berat di sini? Para ulama mengatakan maknanya adalah ats-tsaqalan al-maqsud bihima al-ins wal jin li'annahuma 'alaihima unzilat at-takalif wasyara'i wal halal wal haram wal faraid wa hurrimatil muharramat fa uskilu bima talaba Allah Ta'ala minhum wa harramahu 'alaihim. Karena manusia mendapatkan taklif, karena manusia mendapatkan beban, karena manusia mendapatkan amanah yang harus ditunaikan, dan amanah itu berat. Amanah itu sangat berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Karena itu Allah Ta'ala menyebut di sini dengan ungkapan sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Wahai dua makhluk yang punya amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya, kira-kira kita udah siap belum dihisab? Udah siap dihisab? Katanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzan alaikum. Dari sekarang hisab sendiri deh amalnya. Hisab dulu. Kita sendiri yang menghisab amal kita. Kalau kita merasa bahwa kita banyak dosa, perbanyak minta ampun kepada Allah Ta'ala, banyak istighfar kepada Allah. Terus lipat gandakan istighfar kita kepada Allah, sambil kita memperbanyak amal-amal soleh sebagai pengganti dari dosa-dosa kita. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau kita merasa ketika kita menghisab diri kita, tapi hisabnya harus jujur, ya, jujur sama diri sendiri. Kira-kira masih lebih banyak mana, amal buruknya atau amal baiknya? Kalau amal buruknya lebih banyak, perbanyak istighfar, perbanyak melakukan taubat kepada Allah, menangis di hadapan Allah, minta dibersihkan, diampuni dosa-dosa kita kepada Allah, sambil memperbanyak amal soleh. Kalau ternyata alhamdulillah Allah berikan kemudahan kita melakukan amal soleh, ringan melakukan amal soleh, ya, suka melakukan amal soleh, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Rabb, mudah-mudahan diterima amal soleh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan istiqamah dalam melaksanakan amal soleh itu. Sebab tidak ada jaminan orang yang sudah bagus sampai akhirnya bagus, tidak ada jaminan. Ada orang yang bagus di awalnya, di pertengahannya macet dia, berbalik arah. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta istiqamah di jalan Allah terus sampai akhir hayat kita. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-insan muhasab mahma takun huwiyatuhu. Manusia itu akan dihisab betapapun dia punya posisi, punya kedudukan,
Siapapun dia, semuanya tidak akan lepas dari hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita merasa kalau saya punya kedudukan yang khusus di sisi Allah. Seorang ulama misalnya hisabnya ringan, seorang santri hisabnya ringan, seorang yang anak atau keturunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hisabnya ringan. Tidak, semuanya nanti akan dihisab. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada putrinya, "Anqidhi nafsaki minan nar." Selamatkan dirimu dari api neraka wahai Fatimah. Itu kepada Fatimah. Sebab Nabi tidak bisa memberikan bantuan kepada Fatimah radhiyallahu anha tanpa beliau sendiri yang beramal. Jadi nafsi. Nabi SAW membantu sesuai dengan kemampuan beliau sebagai syafaat dari beliau kepada umatnya. Tapi syafaat itu biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu menyuruh. Bahkan Nabi SAW kepada keluarganya luar biasa. Keluarganya dipastikan oleh Nabi, dibangunkan sampai Sayyidah Fatimah dibangunkan untuk sholat tahajud. Mantunya dibangunkan untuk sholat tahajud. Selalu dipantau oleh Nabi. Bahkan Sayyidina Hasan pernah diajak ke Baitul Mal. Ketika sampai di Baitul Mal, tempat sedekah, tempat zakat kaum muslimin. Ketika sampai, namanya anak kecil Sayyidina Hasan, lihat ada kurma, dia ambil kurma, dia mau makan, langsung dipegang oleh Nabi. Jangan. Bayangkan hebatnya Nabi menjaga keluarganya. Nabi tidak ingin ada keluarganya memakan dari harta yang haram. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa kita? Rasulullah kepada keluarganya. Apalagi kita jamaah sekalian. Begitu Nabi mengajarkan kepada kita semuanya, harus berhati-hati. Kenapa? Hisab berat nanti di yaumil qiyamah. Hisabnya berat. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Kata beliau, "Ana akhsyakum lillahi wa atqakum lah." Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa. Maka itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hati-hati dalam masalah ini, dalam bab ini. Kenapa? Karena ada hisab dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat berat. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Karena itu jangan pernah kita meremehkan dosa. Karena ada hisab ini, jangan kita meremehkan dosa. Jangan kita menganggap enteng, kan nanti bisa taubat sama Allah, kan nanti bisa baca istighfar, Allah Rahman Rahim, Allah Ghafurur Rahim, dan seterusnya. Jangan. Kita harus punya tekad, punya upaya, punya semangat terus memperbaiki diri kita. Istiqamah di jalan Allah. Jemaah sekalian, orang yang meremehkan dosa khawatir akan jatuh dia di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Sebab ada contoh. Iblis laknatullah alaihi, disebutkan dalam riwayat bagaimana beliau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 500 atau 50.000 tahun kira-kira. Iblis menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Allah. Tapi ketika diperintah oleh Allah karena satu dosa, diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau sujud, diusir dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari sini, jangan pernah meremehkan dosa. Kalau iblis diusir dari surga karena satu dosa, berapa dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini yang mengharuskan kita terus beristighfar, minta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sanafrugu lakum ayyuha thaqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian Allah Taala mengatakan, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu
La tanfuduna illa bisultan. Ini nanti menurut para ulama di hari akhir, ketika orang mencari jalan keluar dalam kondisi yang sangat sulit semacam itu, menghadapi hisab Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menantang, ya ma'syaral jinni wal ins, barangkali ada di antara mereka yang ingin mencari jalan keluar, apa bisa lolos dari kekuasaan Allah? Allah Ta'ala mengatakan, wahai jin dan manusia, kalau kalian memang bisa mampu menembus langit dan bumi keluar dari kerajaan Allah, silahkan kalian lakukan. Kalau kalian mampu menembus kerajaan Allah, bisa lolos, bisa keluar dari kerajaan Allah, dari kekuasaan Allah, agar tidak mendapatkan hisab dari Allah, disuruh keluar kalau bisa. Cari jalan keluar. Barangkali orang kalau di dalam penjara dunia cari jalan macam-macam, lewat bawah tanah, ya, lewat tralis, jendela, macam-macam mereka lakukan agar bisa keluar dari kungkungan penjara. Tapi apa bisa manusia keluar dari kuasanya Allah, dari kerajaan Allah? La tanfuduna illa bisultan. Kata Allah, tidak akan mungkin bisa kecuali dengan sultan, dengan kekuatan, dan sultan itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin bisa melakukannya kecuali Allah berkehendak, dan tidak mungkin Allah berkehendak atas hal itu. Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi kita semuanya, tadabbur, agar kita berusaha terus memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah setiap amal kita, setiap aktivitas kita. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Perhatikan kira-kira ini baik atau tidak. Kalau buruk jangan dilakukan, kalau baik lakukan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Sampai di sini jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.